Apa kabar? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik, tetap semangat, dan tentunya di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anakku sayang, walaupun malam hari ini kita berjumpa lagi dalam keadaan pembelajaran di rumah saja akibat pandemi ini, namun kita harus tetap semangat ya. Nah, sebelum memulai belajar, kita terlebih baiknya berdoa terlebih dahulu ya sayang, agar pembelajaran malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa berjalan dengan lancar. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Amin. Nah, semuanya sudah berdoa kan? Jika sudah, sekarang bisa disiapkan buku paket dan alat tulisnya. Dan untuk ayah bunda, seperti biasa dan jangan bosan-bosan untuk mendampingi putra-putrinya selama pembelajaran di rumah. Terima kasih. Nah, sekarang jika alat tulisnya sudah disiapkan, kita mulai pembelajaran ini sayang. Tapi ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita malam hari ini dulu ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu kalian dapat mengetahui bilangan-bilangan prima. Dan yang kedua, kalian dapat menentukan faktor persekutuan terbesar atau EPB dari suatu bilangan. Nah, sekarang Ibu Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran pertama dan kedua kita ya. Jadi, Ibu akan langsung menjelaskannya. Baiklah, Ibu akan jelaskan dan kalian simak baik-baik ya. Jika belum dimengerti, kalian terus menyimaknya agar kalian bisa memahaminya. Baik sayang, kita mulai pembelajarannya ya. Ini dia videonya. Bilangan prima adalah suatu bilangan asli yang lebih besar dari angka 1, yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. 2 dan 3 adalah bilangan prima. 4 bukan bilangan prima karena bisa dibagi 2. Nah, di halaman 61 ada contoh dari bilangan-bilangan prima ya. Yang Ibu lingkari adalah angka-angka bilangan prima, dan yang dicoret berwarna merah itu bukan bilangan prima ya sayang. Ini dia contoh soalnya di halaman 59. Dibuka yuk. Nah, sayang, sekarang bisa dibuka halaman 59. Di situ Ibu akan mencontohkan yang bilangan 2. Nah, bilangan 2 ini kumpulan perseginya menjajar. Maka kita buat menjajar ya. Atau bisa disebut 1 kali 2 atau berapa? Ya, 2 kali 1. Nah, adakah bentuk segi 4 lainnya? Kita gambarkan 1, 2. Sudah habis ya sayang, tidak bisa dibuat lagi. Jadinya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena sama seperti bilangan aslinya. Maka jika sama seperti bilangan aslinya, 2 ini adalah bilangan prima. Kita bisa tulis ya sayang agar tidak lupa. Nah, 2 ini bisa disebut bilangan prima ya. Nah, untuk bilangan ketiga, kita akan menggambarnya 1, 2, 3. Menjajar ya. Atau bisa kita tulis dengan 1 kali 3 atau 3 kali 1. Adakah bentuk segi 4 lainnya? Kita gambar ya. 1, 2, 3. Tidak berbentuk segi 4 ya sayang. Jadi tidak ada. Karena tidak ada juga dan bilangannya sama seperti bilangan aslinya, maka 3 ini juga bisa kita sebut dengan bilangan prima. Jangan sampai lupa ya. Nah, sekarang Ibu akan mencontohkan bilangan keempatnya. 4, kita akan gambar persegi menjajarnya 2, 3,
3, 4. Bisa kita tulis 1 kali 4 atau 4 kali 1. Nah, kita akan tulis, adakah bentuk segi 4 lainnya? Karena 4 bisa dibagi 2, maka kita buat 2 bagian ya. Nah, bisa kita tulis 2 kali 2 kan? Nah, apakah sudah berbentuk segi 4? Sudah ya. Jadi, dia memiliki segi 4. Nah, ada ya jawabannya. Nah, jika ada, maka 4 ini bukan bilangan prima. Kenapa, Bu? Kok bukan bilangan prima? Karena 4 ini bisa dibagi dengan bilangan lainnya. Nah, sekarang Ibu akan langsung berikan contoh bilangan 8. Bilangan 8 ini kumpulan persegi menjajarnya kita gambarkan ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sudah 8 ya. Atau bisa kita tulis 1 kali 8 atau 8 kali 1. Nah, 8 ini bisa dibagi 2 juga ya. Jadi kita akan membentuk perseginya. Nah, apakah sudah 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jika sudah 8, atau bisa disebut dengan 2 dikali 4, karena 4 menjajar ya, atau 4 dikali 2. Nah, apakah berbentuk persegi? Berbentuk persegi ya sayang, maka ada persegi lainnya. Jika ada, maka 8 ini bukan bilangan prima. Bukan bilangan prima. Nah, sama ya seperti angka 4 ini. Kenapa bukan bilangan prima? Karena 8 ini bisa dibagi dengan bilangan lainnya. Nah, sekarang kalian bisa melanjutkan bilangan 9 sampai 15 ya. Sampai 15. Nah, Ibu tunggu tugasnya. Faktor adalah pembagi dari suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan itu. Faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Ini dia contoh soalnya. Disimak yuk. Sekarang bisa dibuka buku paketnya halaman 63. Ibu akan memberikan contoh nomor 1. Kita akan mencari tahu faktor persekutuan dari 48 dan 54. Kita akan memfaktorkan yang 48 terlebih dahulu ya. Kita akan dengan cara membaginya. 48 dibagi 1 bisa ya sayang, hasilnya 48. 48 kita akan membaginya 2. Apakah bisa? Ya, bisa ya. Berapa hasilnya? Ada yang tahu tidak? Ya, hasilnya adalah 24. Pintar sekali. 48 dibagi 3 apakah bisa? Ya, bisa ya. Hasilnya 16. 48 dibagi 4 apakah bisa? Ya, bisa ya sayang. Hasilnya adalah 12. Hebat. 48 dibagi 5 tidak bisa ya. 48 dibagi 6 bisa ya sayang. Hasilnya 8. 48 dibagi 7 tidak bisa. 48 dibagi 8 bisa ya. Hasilnya 6. Karena sama jadi tidak perlu ditulis lagi. 48 dibagi 9 tidak bisa ya. Nah, jadi ini dia faktor dari 48. Kita tulis yuk. Nah, kita urutkan dari angka terkecil, yaitu 1, 2, 3, 4, 6. Selanjutnya ke bawah sini ya sayang. 8, 12, 16, 24 dan
48. Nah, sekarang untuk faktor dari 54. Nah, kita akan membaginya juga. 1 dibagi 54 hasilnya 54 ya. 54 bisa tidak dibagi 2? Ya, bisa ya sayang. Hasilnya 27. 54 dibagi 3, apakah bisa? Ya, bisa ya. Hasilnya 18. 54 bagi 4. Tidak bisa ya. 54 dibagi 5. Tidak bisa juga. 54 bagi 6. Ya, bisa ya. 54 bagi 6 hasilnya siapa yang tahu? Ya, 9. Hebat. Nah, 54 bagi 7. Tidak bisa. 54 bagi 8. Tidak bisa. 54 dibagi 9. Bisa ya, hasilnya 6. Karena sudah sama jadi tidak perlu ditulis lagi. Jadi ini hasil faktor dari 54. 1, 2, 3, 6. Selanjutnya 9, 18, 27 dan 54. Nah, untuk mencari faktor persekutuannya, kita akan mencari dari persamaan dua faktor ini, yaitu 1. Tulis 1 ya. Ada angka berapa lagi? Ya, 2. Yang samanya 3. 4 tidak ada ya. 5 tidak ada. 6. Nah, sama-sama 6. 7, 8 dan seterusnya tidak ada. Jadi faktor persekutuan dari 48 dan 54 adalah 1, 2, 3 dan 6. Ini dia sayang. Faktor persekutuan besar adalah nilai faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan atau lebih. Ini contoh soalnya di halaman 65 ya sayang. Baiklah sayang, sekarang bisa dibuka buku paketnya halaman 65. Ibu akan mencontohkan nomor pertama. Cara mencari tahu faktor persekutuan besar dari 40 dan 16. Kita harus mencari tahu faktor persekutuannya terlebih dahulu dari 40 dan 16 ini ya. Caranya sama seperti sebelumnya, yaitu dengan cara membaginya. Seperti 40, kita akan membaginya dulu. 40 dibagi 1, apakah bisa? Ya, bisa ya. Hasilnya 40. 40 dibagi 2, apakah bisa? Ya, bisa. Hasilnya 20. 40 dibagi 3, apakah bisa? Tidak bisa ya sayang. 40 dibagi 4, apakah bisa? Ya, bisa ya. Hasilnya ya 10. Hebat sekali. 40 bagi 5 bisa ya sayang. Hasilnya 8. 40 dibagi 6 tidak bisa ya. 40 dibagi 7 tidak bisa. 40 dibagi 8 bisa ya. Hasilnya 5. Karena sudah sama jadi tidak perlu kita tuliskan. Habis sampai di sini. Nah, sekarang kita tuliskan faktor persekutuan dari 16. Nah, untuk 16 kita bagi juga ya, yaitu dengan cara 16 dibagi 1 hasilnya 16. 16 dibagi 2 apakah bisa? Bisa ya, hasilnya adalah 8. 16 bagi 3 tidak bisa. 16 bagi 4 bisa ya, hasilnya 4. Nah, 16 bagi 5 dan seterusnya tidak bisa ya. Jadinya sekarang kita faktor dari 40 adalah kita mulai dari urutan terkecil, yaitu 1, 2, 4, 5, lalu 8. Selanjutnya 10. Selanjutnya 20 dan yang terakhir adalah 40. Nah, sekarang untuk faktor yang 16 yaitu 1, 2, 4. Karena sudah ada 4 jadi tidak perlu ditulis lagi, langsung ke 8 dan 16.
Nah, sekarang kita mencari faktor persekutuannya. Faktor persekutuan yang sama ya, dari angka terkecil. Ada 1, 2, 4, 5 tidak ada, 8. Nah, sudah tidak ada ya. Nah, cara mencari tahu faktor persekutuan besar yaitu kita bisa melihat angka paling besar dari hasil persekutuan 40 dan 16 ini ya. Terbesarnya adalah yang angka 8. Jadi, FPB-nya dari 40 dan 16 adalah 8. Kesimpulan. Yang pertama, bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari angka 1, yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Yang kedua, faktor persekutuan terbesar adalah nilai faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan atau lebih. Nah, untuk tugasnya, yang pertama, mengerjakan tabel 2.3 memahami bilangan prima halaman 59. Lanjutkan penyelidikannya hingga bilangan 15 saja ya. Yang kedua, ayo berlatih halaman 63. Kerjakan nomor 2, 3, dan 4 saja. Dan yang ketiga, ayo berlatih halaman 65. Dikerjakan nomor 2, 3, dan 4 saja ya. Nah, bagaimana sayang? Sudah mengerti bukan? Jika sudah mengerti, bisa langsung mengerjakan tugasnya. Jika belum mengerti, kalian bisa memahami pembelajaran kita yang tadi dulu ya. Jika sudah dipahami, baru bisa dikerjakan tugasnya. Ingat, mengerjakan tugasnya jangan terburu-buru ya sayang. Nah, mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita malam hari ini. Dan untuk tugas dan kegiatan baiknya selalu Ibu Guru tunggu ya. Jangan lupa dikerjakan. Baiklah, Ibu undur diri. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Dan jangan lupa untuk terus semangat dan terus bersyukur, jaga kesehatan. Baiklah, Ibu undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.